Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas semua limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, junjungan kita yang menunjukkan kita dari jalan kejahiliaan menuju Islam yang diridhai oleh Allah. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, surat Al-An'am ayat 53. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa menjadi tambahnya ilmu pengetahuan kita, seiring dengan tambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan demikian itulah, fatanna, kami menguji, kata Allah, ba'dhum, sebagian mereka, orang-orang yang kaya, orang-orang musyrik yang kaya, biba'din, dengan sebagian orang-orang mukmin yang miskin, liyaqulu, agar mereka orang-orang yang kaya itu mengatakan, aha ulai, apakah mereka inikah, manallahu, yang Allah memberikan anugerah, alaihim, atas mereka, mim bainina, di antara kami, alaisallahu, bukankah Allah, bi'a'lama, yang lebih mengetahui, bisyakirin, terhadap orang-orang yang bersyukur. Ayat ini sambungan dari ayat yang kemarin. Ayat yang kemarin itu ini, wala tatrudi, dan jangan kamu mengusir Muhammad, alladzina, orang-orang yang yad'una, yang mereka berseru, rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, dan waktu petang, yuriduna, mereka menginginkan wajhahu, wajah Allah, keridhaan Allah, ma alaika min hisabihim, kamu tidak bertanggung jawab atas hisab mereka, min syai'in, sedikit pun, wa ma min hisabika alaihim, dan mereka juga tidak bertanggung jawab atas hisabmu, min syai'in, dari sesuatu sedikit pun. Fatatruda, lalu kamu mengusir mereka, fatakuna, maka kamu menjadi
minal jahili minal dzalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Saya ulang lagi karena nyambung. Sababun nuzulnya ayat ini an Ibnu Mas'udin qala, dari Ibnu Mas'ud, marra al mala'u min Quraisyin, lewat pemuka-pemuka Quraisy melewati Rasulullah, wa indahu, dan waktu itu Rasulullah bersama para sahabatnya, di antaranya Suhaib, ada Khabbab, ada Bilal, ada Ammar, wa ghairuhum minad du'afa'il muslimin, bersama para sahabat orang-orang yang lemah. Maksudnya itu gak patek duit-duit, wong-wong sing gak duit-duit tapi imannya luar biasa. Tiap hari, tiap pagi, tiap petang mereka yad'una rabbahum. Ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat yang dipandang lemah oleh orang-orang pemuka-pemuka kafir Quraisy, faqalu ya Muhammad aradita biha ula'i min qaum, ya, mereka mengatakan, apakah kamu puas bersama kaum-kaum yang lemah seperti ini? Begitulah. Afanahnu nakunu taba'an lahum haula'il ladzina manallahu alaihim. Ya. Terus nyambung kepada ayat ini. Haula'i manallahu alaihim min bainina. Mereka-mereka inikah orang-orang yang beriman kepadamu, terus mereka dengan segala kemiskinannya mereka mengaku mereka diberi anugerah oleh Allah, min bainina. Apakah kami ini yang pantas mendapat anugerah dari Allah? Nah, itu hinaan dari pemuka-pemuka kafir Quraisy yang melewati Nabi Muhammad bersama para sahabat, yang para sahabat itu orang-orang yang lemah ekonominya. Lu ngene iki kaum Muhammad. Nah, begitulah kira-kira ya. Ya. Apa mereka yang mengaku mendapat anugerah dari Allah? Apa enggak kami ini yang pantas mendapat anugerah dari Allah dengan segala kekayaan kami? Nah, begitulah sombongnya orang-orang kafir itu. Ya. Dan itu menjadikan Nabi Muhammad itu marah, kemudian ayat ini turun. Alaihissallahu bi'a'lamu bisyakirin. Padahal Allah lah yang lebih tahu siapa di antara mereka yang bersyukur kepada Allah. Berarti orang tadi itu kan menghina kan. Kalau menghina berarti kan sombong. Kalau sombong berarti kan tidak mengakui bahwa harta yang diberikan itu, yang dimiliki itu pemberian dari Allah. Sementara para sahabat yang di kanan kiri Rasulullah tadi, orang yang bersyukur menerima apa pemberian dari Allah, tiap hari dan petang mereka berdoa kepada Allah. Lalu orang-orang kafir Quraisy tadi itu mengusir, maksudnya nyuruh Nabi Muhammad, wes usir nih Muhammad. Kalau kamu mau mengusir mereka, kami akan siap menjadi majelismu, begitu, menjadi jamaahmu, begitulah. Tapi usirin sih wong gembel-gembel begitu. Ya, maka ayat ini turun mengatakan wala tatrudil ladzina yad'una. Muhammad ojo usir wong-wong sing tiap hari berseru kepada Tuhannya, walaupun mereka dihina oleh orang-orang kafir. Maka ayat ini fatatrudahum fatakuna minadz dzalimin, kalau kamu mengusir mereka demi permintaan orang-orang kafir tadi itu yang menunjukkan kekayaannya, fatakuna minadz dzalimin, kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Jadi masih gak duit, gak punya kedudukan, gak punya pangkat, tapi ibadahnya luar biasa. Tiap hari, tiap pagi, tiap petang berdoa kepada Allah, memohon ridhonya Allah. Maka dalam hal ini memandang seseorang itu tidak boleh hanya dari status sosialnya, tidak boleh hanya dari kedudukan dan jabatannya. Tapi Allah tetap kembali kepada firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah
mungguhe Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takwa di antara kalian. Maka Allah membela orang-orang yang disuruh ngusir tadi itu, dibela oleh Allah dengan kalimat wala tatrudil ladzina yad'una, jangan diusir orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang, yuriduna wajhah, mereka hanya mengharap keridhaan Allah. Fatatrudahum fatakuna minadz-dzalimin, kalau kamu mengusir mereka demi permintaan orang-orang kafir Quraisy, fatakuna minadz-dzalimin, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Gitu. Jadi itulah pembelaan dari Allah kepada orang-orang yang dihina oleh orang kafir tadi. Wa idza ja'aka, dan apabila datang kepadamu Muhammad alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, fakul, maka katakanlah, nek ana wong iman terhadap ayat-ayatku, fakul, maka katakan Muhammad, salamun alaikum, salamun alaikum, sambutan karo ucapan selamat. Jadi Nabi Muhammad itu pun juga diperintah oleh Allah untuk menghormati para sahabat-sahabat yang ketika dibacakan ayat Allah kemudian menerima, dia percaya, dia iman, terus dia melakukannya. Disuruh mengatakan apa? Salamun alaikum, kesejahteraan atas kamu sekalian yang menerima dan iman terhadap ayat-ayat yang aku bacakan kepada kamu. Kataba, mencatat, menetapkan, Rabbukum, Tuhan kalian, kataba, mencatat, Rabbukum, Tuhan kalian, ala nafsihi, atas dirinya Allah, ar-rahmatah, rahmat, annahu, bahwasanya, man, barang siapa yang amila, dia melakukan, minkum, diantara kalian, su'an, kejelekan, melakukan kejelekan, bijahalatin, dengan ketidaktahuan. Kebodohan itu berarti tidak tahuan. Sapa wonge nglakoni kejelekan, keburukan, perbuatan dosa, bijahalatin, karena dia tidak tahu. Summa taba, kemudian setelah itu dia bertaubat, menyesal, mimba'dihi, sesudah melakukan perbuatan dosa itu, wa aslaha, dan dia memperbaiki terus perbuatannya, ya, mengadakan perbaikan-perbaikan amal perbuatannya, fa'annahu, maka sesungguhnya Allah ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun, zat yang maha penyayang. Maka ayat ini, satu, Nabi Muhammad disuruh menghormati dengan ucapan salamun alaikum kepada siapa? Kepada orang-orang yang yu'minuna bi ayatina, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Terus yang kedua, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, bahwa Allah itu sudah mencatat dalam dirinya Allah sendiri, bahwa dalam dirinya Allah itu rahmat. Gitu loh. Allah sudah mencatat dalam dirinya itu rahmat. Ya. Maka Allah itu walaupun punya sifat 99, tapi yang paling menonjol dari 99 itu yaitu sifat Rahman dan sifat Rahim. Rahman dan Rahim itu dari kata rahmah, itu artinya kasih sayang. Jadi Allah punya sifat maha menyiksa, Allah punya sifat sangat dahsyat siksaannya, tapi kemaha menyiksanya Allah, kemaha dahsyatannya Allah kalah dengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Itu sifat yang paling menonjol dalam diri Allah, karena dalam diri Allah sudah ditetapkan, dicatat bahwa diri Allah, zat Allah itu adalah pemberi rahmat, ya, pemberi rahmat. Maka rahmat itu tidak pernah putus dari kita. Di tengah-tengah Allah itu
memberikan musibah, di tengah-tengah itu juga rahmat muncul. Betul. Jadi rahmatnya Allah itu tidak pernah terputus. Jenengan misalnya diberi Allah sakit gigi. Sakit gigi itu sakit apa mboten nggih? Sakit nggih. Tapi di dalam sakit gigi itu ada rahmat Allah. Loh, kenapa kok ada rahmat Allah? Allah menunjukkan bahwa di bagian gigimu itu ada yang lubang, segera tempelin. Begitu loh. Jadi caranya Allah seperti itu. Daripada Allah nggak memberi rasa sakit, terus orang itu nggak berobat, nggak sakit, akhirnya moro-moro keropos gigine, protol. Lo kan malah fatal ini. Maka biar nggak protol, begitu terasa ada kecacatan sedikit dalam giginya, diberi rasa sakit. Maka dengan rasa sakit itu orang mau ke dokter. Dengan ke dokter maka gak sampai keropos untune, karena ditempel kan, begitu kan. Nah itu. Tapi ada yang gak santan, ada tempel dijabut aja. Jabut gigi juga ada rumusnya. Ini kalau nggak ketepaan bahaya juga. Jadi ketika kita diberi rasa sakit, di situ ada rahmat. Rahmatnya mana? Ya kita ditunjukkan dengan rasa sakit, berobat toh. Organ tubuhmu itu ono sing gak bener. Nah, diberi rasa sakit, rasa ngeluh, itu semuanya adalah rahmat Allah. Gitu. Jadi rahmat Allah itu tidak pernah terputus, tidak pernah. Jadi artinya kita ini dalam aktivitas sehari-hari ini tidak pernah terputus dari rahmat Allah, tidak pernah. Jadi rahmat Allah itu terus menyertai kita. Nggak bisa kita hidup tanpa rahmat dari Allah, itu tidak bisa. Gitu. Ya termasuk kalau penjenengan iso hadir di tempat, ya ini karena rahmatnya Allah. Gitu loh, gitu. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, nggak bisa, nggak mungkin orang itu bisa berbuat seperti ini, nggak mungkin. Gitu. Jadi rahmat Allah itu menyelimuti seluruh alam semesta, baik hamba Allah maupun makhluk yang lain selain manusia. Di situ ada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena Allah sudah menetapkan kata barobukum ala nafsihir rahmah. Karena Allah sudah menetapkan dalam dirinya Allah, dalam zatnya Allah itu adalah rahmat, kasih sayang. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian yang melakukan suatu perbuatan dosa karena ketidaktahuan, sumataba, kemudian segera bertobat setelah itu dan memperbaiki terus perilaku kesalahannya, fa innahu ghafurur rahim, maka Allah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Maka di ayat yang lain ada firman Allah berbunyi, wala taqnatu mir rahmatillah, kamu jangan sekali-kali terputus dari rahmat Allah. Jangan sekali-kali terputus dari rahmat Allah. Ono mana ayat bunyinya, wala tai'asu mir rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Gitu loh ya. Nah, itu di surat Yusuf itu begitu. Kalau baca kudu bener, Pak. Wala tai'asu mir rahmati mir rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Salah moco iso jadi tai'asu. Bahaya ini. Wala tai'asu, janganlah kalian berputus asa mir rauhillahi, dari rahmat Allah. Sapiro gedene dosamu, asal awakmu gelem bertaubat terus menyesali perbuatan itu dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi, pasti Allah akan mengampuni dosa kamu. Itu. Wa kadzalika, dan demikian itulah nufassilu, kami jelaskan al ayati, ayat-ayat, walitas tabina, dan supaya menjadi jelas sabilul mujrimin,
jalan orang-orang yang berbuat dosa. Jadi sudah jelas dalane nglakoni dosa iku ya jelas, saukumane jelas, jalan orang yang itu juga jelas. Dibantu Pak Yasin, baterai lemah. Oh, kakak tuh, aku sama dia tuh. Terus, sama jempol. Sakit. Geser titik. Qul inni nuhitu an a'budal ladina. Qul katakan Muhammad, ini sesungguhnya aku nuhitu. Ini Nabi Muhammad ini. Aku dilarang an a'buda menyembah alladzina Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang tad'una kamu sembah min dunillahi dari selain Allah. Kul katakanlah la attabi'u, sekali-kali aku tidak akan mengikuti ahwa akum kemauan-kemauan kalian. Qad dolaltu sungguh, jika qad dolaltu sungguh aku sesat, idan kalau aku mengikuti ajakan-ajakan kemauanmu. Wa ma ana, dan tidaklah aku minal muhtadin, kalau aku mengikuti ajakanmu menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah, pastinya aku tidak akan mendapat petunjuk. Orang-orang yang tidak akan mendapat petunjuk. Maka Nabi Muhammad disuruh bersikap tegas dalam urusan ketuhanan. Ya berkali-kali orang kafir itu kan merunduk kepada Nabi Muhammad. Sampai wis ngene Muhammad, saiki damai. Bagaimana kita kompromi? 1 minggu ini ajakan kamu dan sahabatmu beribadah mengikuti cara ibadah kami, ya menyembah berhala. Terus minggu besok ya orang-orang tak ajak mengikuti cara kamu menyembah kepada Allah. Ya. Maka ketika apa itu mau kompromi itu langsung turun ayat kul ya ayyuhal kafirun. Kan begitu kan? Begitu orang kafir mengajak rembukan, wis damai Muhammad 1 minggu ini ayo ibadah melok aku. Terus minggu depan aku ibadah melok coro ibadahmu. Ya apa? Damai bentuk ketok rukun. Maka langsung turun ayat surat Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu pun tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Tak terus itu. Wala ana abidu ma abadu. Akhirnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Tidak ada kompromi dalam hal beragama. Jelas ini. Maka di sini juga sama. Kul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillahi. Katakan, aku tidak diperbolehkan oleh Tuhanku, yaitu Allah, untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Kul la attabi'u ahwa'akum. Aku tidak akan mengikuti ajakan-ajakan kamu. Kalau aku mengikuti ajakan-ajakan kamu, pasti aku akan tersesat dan pasti aku tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi berkali-kali orang kafir itu mengajak Nabi Muhammad kompromi dalam hal beribadah, tapi tidak boleh, tidak bisa dicampur adukkan, tidak boleh ya. Itu Kul inni, katakanlah ini sesungguhnya aku ala bayyinatin, di atas
kebenaran, mir Rabbi dari Tuhanku, wa kadzabtum dan kalian mendustakan bi dengannya. Ma indi tidak ada di sisiku, ma apa yang tastakjiluna kalian minta disegerakan bi dengannya. Inil hukmu tidaklah keputusan illa lillah kecuali milik Allah. Yakussu dia Allah menjelaskan al-haqqo kebenaran. Wa huwa dan dia Allah khairul fasilin. Saya itu sebaik-baik zat yang memberikan penjelasan. Tuh. Jadi katakan bahwa aku di atas kebenaran dari Tuhanku yang kalian dustakan itu. Ma inti matas takjilu nabi. Aku tidak punya hak untuk mendatangkan azab yang kalian minta disegerakan. Dan bolak-balik orang kafir Quraisy itu kan mengatakan, ayo Muhammad, mana buktinya? Coba kamu turunkan azab. Nah kan begitu kan. Coba kamu turunkan hujan batu dari langit. Kalau memang kamu betul-betul nabi. Sekarang juga orang kafir itu nantang gitu Pak. Coba kamu turunkan gempa sekarang juga. Gak bisa kan kamu? Nah, maka ayat ini turun. Ma indi matas takjilu nabi. Memang aku tidak berhak, tidak punya hak untuk menyegerakan datangnya azab yang kamu minta itu. Gak punya hak, yang punya hak itu Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah ketetapan untuk memberikan azab itu adalah ketetapan dari Allah. Jadi tidak bisa. Nabi-nabi terdahulu pun juga tidak berhak itu. Kalau foto Nabi itu minta, terus Allah yang mengizinkan permintaan itu. Jadi bukan berarti Nabi itu yang serta-merta mendatangkan azab, itu tidak. Seperti Nabi Nuh misalnya, minta kepada Allah, ya Allah sekian lama aku berdakwah 950 tahun, cuma dapat 80 orang ya Allah. Setiap hari aku dakwah, mereka menyumbat telinganya sambil lari. Terus maumu apa Nuh? Ya sudah, hancurkan saja ya Allah, daripada mereka dibiarkan beranak, toh nanti anak keturunan mereka juga kafir juga. Sudah, hancurkan saja. Oke, kalau begitu aku turuti permintaanmu, kamu buat perahu dulu atas bimbinganku. Setelah selesai perahu dibuat, banjir bandang datang. Nah itu yang mendatangkan banjir bandang masuk Nabi Nuh? Kan tidak, kan Allah. Ya, cuma atas permintaan Nabi Nuh. Jadi semua nabi tidak bisa mendatangkan azab yang diminta oleh kaumnya, itu tidak bisa. Ya kecuali Nabi memohon, kemudian Allah mengijabahi permohonannya itu. Makanya kul katakanlah, lau anna indi matas takjilu nabi, andaikan aku ini diberi hak oleh Allah untuk menyegerakan permintaan datangnya azab seperti yang kamu minta, laqudiyal amru baini wa bainakum, tentunya sudah diputuskan itu, yaitu perkara untuk mendatangkan azab antara aku dan kamu. Ya, umpama aku dikai hak karo Allah, Muhammad sewaktu-waktu kaummu mbantah nang awakmu iki adabe. Nah, misalnya begitu, misalnya pasti sudah aku lakukan kalau aku diberi hak. Begitu maksudnya. Ya. Tapi karena Allah tidak memberikan hak untuk datangnya azab, ya walaupun kamu minta disegerakan, ya aku nggak bisa. Ya terserah Allah, itu keputusan dari Allah. Datangnya azab sendiri pun juga aku tidak tahu. Nah, gitu maksudnya. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui bidzalimin, terhadap orang-orang yang boleh. Wa indahu, dan di sisi Allah, mafatihul ghaibi, kunci-kunci segala kegaiban. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya kunci-kunci kegaiban itu illa huwa, kecuali dia Allah.
wa ya'lamu dan dia mengetahui ma apa-apa yang fil barri di daratan, wal bahri dan apa-apa yang ada di lautan. Apa saja yang ada di bumi, kandungan bumi, isi bumi, Allah yang mengetahui. Wal bahri dan di lautan, apa saja isinya lautan, Allah yang mengetahui. Wa mataskutu dan tidaklah jatuh miwarokotin dari sehelai daun, illa ya'lamuha kecuali Allah mengetahuinya. Jadi sampai godong itu garing terus lugur, itu Allah yang menentukan. Coba sampai godong itu diurus Allah. Wala habatin dan tidaklah sebutir biji fi dzulumatil ardi dalam kedalaman bumi. Wala rotbin dan tidaklah biji yang basah. Wala yabisin dan tidaklah biji yang kering. Illa fi kitabim mubin kecuali semuanya tercatat dalam kitab yang nyata. Maksudnya tercatat dalam lauhil mahfuz. Semuanya sudah tercatat di lauhil mahfuz itu. Jadi biji ini nanti akan tumbuh, pohon ini akan berbuah, buah-buahnya seperti ini. Nanti di bumi ini tumbuhnya, dimakan oleh ini. Itu sudah ada semua. Allah sudah membagi-bagi itu semua. Ya, Allah sudah membagi-bagi itu semua. Yang kita gak nutut. Kalau kita itu angen-angen ciptaan Allah itu gak nutut. Ya, saking saking jelimetnya. Dan itulah kekuasaan Allah. Orang-orang kafir diajak untuk berpikir tentang kemahakuasaan Allah. Jangankan manusia, sampai biji-bijian ini semuanya diurus oleh Allah, sampai daun yang kering itu jatuh, ini ketentuannya juga Allah yang menentukan. Gitu. Monggo barangkali ada yang ditanyakan. Monggo. Ya, termasuk mafatihul ghaib itu karena orang-orang kafir itu juga selalu menuntut kepada Nabi Muhammad. Coba kalau kamu benar-benar seorang nabi dan rasul, turunkan buah ini dari langit. Seperti itu. Seperti dulu Nabi Isa itu minta pada Tuhannya supaya diturunkan ma'idatan minas sama. Coba Muhammad, kalau kamu memang benar-benar seorang nabi dan rasul, turunkan buah dari langit. Seperti Nabi Musa dulu juga di padang teh, ketika dengan kaumnya kehabisan makan, kemudian diturunkan buah mana dan salwa. Kan begitu ya? Buah mana dan salwa. Lah coba sekarang turunkan. Nah, maka ayat ini mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi. Aku tidak punya, tidak bisa dan tidak mengetahui hal-hal yang gaib seperti itu. Yang mengetahui hal-hal yang gaib seperti itu ya Allah. Wa indahu dan sisinya, di sisi Allah mafatihul ghaibi, kunci-kunci kegaiban termasuk buah mana dan salwa yang Allah turunkan dari langit kepada Nabi Musa untuk kaumnya, kan begitu. Itu termasuk kunci kegaiban. Nabi Musa sendiri nggak tahu, ya. Kalau yang diturunkan itu buah sejenis itu juga tidak tahu. Nabi Isa ma'idatan minas sama, ada hidangan yang siap saji dari langit. Nah seperti itu. Terus lagi Siti Maryam ketika di dalam mihrab, ketika Nabi Zakaria itu mau ngirim makanan, coro gampangan itu ngirim sarapan esok, ternyata ketika dibuka di dalam mihrab, di sampingnya Siti Maryam sudah ada hidangan. Ditanya sama Nabi Zakaria, dari mana Maryam hidangan ini? Wis tak gawakno sarapan, tok tibake wis ono nduk sandingmu. Min indillah, dari sisi Allah gitu.
Nah, karepe wong kafir Quraisy iki njaluk ngono-ngono iku. Ya. Maka ayat ini mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi. Saya tidak punya kegaiban-kegaiban seperti itu. Yang punya ya Allah, la ya'lamuha illa huwa. Yang tidak ada yang mengetahui baik kegaiban yang ada di daratan maupun kegaiban yang ada di lautan, itu hanyalah Allah yang mengetahui. Kalau yang terjadi di daratan ya seperti tadi mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan itu tadi. Seperti Nabi Musa juga ketika kehabisan air terus disuruh memukulkan tongkatnya ke batu terus tiba-tiba memancar. Ya, itu kan termasuk kegaiban kan. Ya, Nabi Musa sendiri nggak tahu. Itu hanya diperintah. Betul. Ya, sekali lagi orang-orang kafir itu selalu menuntut Nabi Muhammad itu koyok nabi-nabi dhisik, padahal eranya sudah berbeda. Gitu loh. Eranya sudah berbeda. Tapi dipadakno karo nabi-nabi sing dhisik. Itu. Nah, itu adalah ayat-ayat untuk menunjukkan betapa kemahakuasaan Allah. Jadi banyak ayat-ayat untuk apa ya? Main logika itu. Ya. Contohnya begini. Muhammad, kalau Tuhan-Tuhan kami ini kan Tuhan yang terdiri dari patung. Patung ini ada yang kami pelamir dengan emas, ada yang kami pelamir dengan perak. Lah Tuhanmu itu terbuat dari apa Muhammad? Amin dahabin au min fiddatin. Apa Tuhanmu itu terbuat dari emas atau dari perak? Orang kafir itu begitu. Maka turunlah ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tuhanku itu tidak terbuat dari apa-apa. Tuhanku itu Tuhan yang satu, Allahus samad. Tuhanku itu tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Nah, terus datang lagi orang kafir Quraisy, Muhammad, urusan kita ini kan banyak Muhammad. Ya, urusan kita ini banyak hidup di dunia ini Muhammad. Kalau Tuhan itu hanya satu, tentu tidak cukup. Urusan segini banyaknya kok Tuhan cuma satu. Itu orang kafir begitu Pak. Kemudian Nabi Muhammad begini, argumennya dalam kitab itu. Sekarang begini, kamu lebih baik punya majikan satu atau punya majikan banyak? Gak iso ngomong apa? Ya majikan banyak. Kalau kamu punya majikan banyak, majikan yang ini perintah kamu ini, majikan yang sana menyuruh kamu ini, majikan yang sana menyuruh kamu yang ini, lah malah repot. Iya ya. Makanya majikan itu yang paling enak ya cuma satu. Makanya Allah itu cuma satu. Daripada punya majikan banyak, punya Tuhan banyak, nanti menyuruhnya juga berbeda-beda, kan malah repot. Nah, itu argumentasi ke orang kafir itu seperti itu tanyanya. Jadi disamakan dengan Tuhan yang selama ini mereka sembah. Ya, mereka tanpa menganalisa, ya. Jadi artinya apa ya istilahnya? Apa akal sehatnya sudah ketutupan? Apa akal sehatnya hilang? Gitu loh. Ya, seperti Nabi Ibrahim katakan begitu. Nabi Ibrahim. Begitu masyarakat Babilonia mengadakan suatu upacara keluar kota semua. Nabi Ibrahim kan orang yang tidak ikut keluar kampung, ipok-ipok loro. Nabi Ibrahim ipok-ipok loro, akhirnya dia bebas, gak kena kewajiban ikut upacara, ya ulang tahun kampung atau desa atau kota lah, gitu ya. Maka tatkala rakyat Babilonia itu keluar ke suatu lapangan, seluruh penduduk keluar situ dipimpin Raja Namrud.
Kemudian Nabi Ibrahim kan masuk ke tempat penyembahan, rumah tempat yang dijadikan mereka menyembah patung-patung di situ. Maka banyak patung di situ, kemudian semuanya dihancurkan Nabi Ibrahim dengan kapaknya. Disisakan satu patung yang besar. Maka ketika selesai upacara itu, hari ulang tahun kenegaraannya itu, kembali ke tempat peribadahnya, melihat patung-patung yang hancur semua itu, betapa terbelalaknya Raja Namrud waktu itu. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Tidak ada lain bahwa satu-satunya orang yang tinggal di kampung tidak ikut keluar, ya Ibrahim namanya. Coba panggil sini. Akhirnya diadili. Nah di situ itu adu argumentasi. Argumentasinya Nabi Ibrahim juga sudah menang. Ya, siapa yang melakukan ini? Hai Ibrahim, aku tanya. Ya. Nabi Ibrahim jawabnya itu tauriyah. Tauriyah itu cara gampangannya itu jawab tapi rada bujuk. Ya. Kamu tanya pada patung itu. Nabi Ibrahim itu nyudingi ngene, mboten ngeten, Pak. Ngeten lho, Pak. Jadi drijine iku dihidupno nang awake. Ya kamu tanya aja patung yang itu loh, yang bawa kapak itu. Barangkali dia yang menghancurkan. Tapi Nabi Ibrahim nyudingi ngene, Pak. Bukan gini, tapi gini. Ya tanya aja Pak ya. Jadi ya rada bujuk tapi ya gak bujuk, jadi nyuding nang awake. Gitu. Lah terus Raja Namrud kan balas tanya, "Loh, Ibrahim, kamu sudah tahu kan? Dia tidak bisa ngomong. Kenapa kamu nyuruh aku bertanya kepada dia?" Ya, Nabi Ibrahim juga gampang saja. Sudah tahu nggak bisa ngomong, lapo mbok sembah. Cek goblok ya, Pak. Ya, gak iso jawab nih. Ya, Mas yo gak iso jawab, salah argumentasi wong raja ya tetep menang mentokno hukuman. Wis gak iso. Ya apa awakmu kudu dihukum. Nah, akhirnya kan dibakar kan. Rakyatnya kondolek kayu tumpuk sak lapangan puncal Nabi Ibrahim. Nah seperti begitu itu kan jadi nggak mikir, padahal itu kan sudah jelas itu jawaban itu. Wes seru gak iso ngomong lah apa mbok sembah. Nah kan begitu kan, ya kan? Ya sama dengan orang kafir zaman Nabi Muhammad. Muhammad, Tuhan kita itu kan ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Terus Tuhan kamu itu terbuat dari apa Muhammad? Gitu. Amin dahabin au min fiddatin. Apakah terbuat dari perak atau dari emas? Ya, maka terus langsung turun surat Qul huwallahu ahad itu. Ya jadi dialog-dialog seperti itu pada zaman Nabi dulu juga sudah terjadi. Di zaman Nabi Muhammad ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang terjadi. Ya. Jadi dia tidak memahami Allah sebagai Tuhan. Dikira Tuhan itu ya bisa didelok kan begitu ya, wujud. Dan sementara Allah Tuhan kita ini kan tidak wujud. Ya, tapi logika masih bisa. Adanya alam semesta, adanya kita ini sapa sing gawe kalau tidak ada Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, inilah ayat-ayat tentang akidah yang pada zaman nabi-nabi terdahulu juga disibukkan oleh dakwah-dakwah tentang menanamkan akidah kepada umat ini. Ya mudah-mudahan akidah kita, keimanan kita tetap berada dalam diri kita, dada kita sampai ajal kita tiba. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.